السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu dan juga diberikan taufik agar kita bisa mengamalkan ilmu ini. Semua itu adalah nikmat yang Allah khususkan untuk orang-orang tertentu saja. Mudah-mudahan kitalah orang-orang itu. Kemudian jemaah sekalian azakumullah, sekarang kita akan memasuki ayat ke-47 ayat 27. Ayat ke-27 dari suratul Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. تفضل berarti. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang terdahulu,
dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tempat kembali orang-orang terdahulu, yakni orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dia pun menerangkan keadaan ashabul yamin, orang-orang yang termasuk golongan kanan, yang mereka adalah orang-orang yang suka berbuat baik, sebagaimana dikatakan oleh Maimun bin Mihran bahwasanya kedudukan ashabul yamin berada di bawah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ashabul yamin ini kedudukannya di mana? Di bawah orang-orang yang as-sabiquna as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ini tingkatan kedua dari tingkatan orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Allah mengatakan di sini, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan yang kanan itu. Maksudnya keadaan yang mereka alami dan tempat kembali mereka. Kemudian Allah menafsirkan hal itu seraya berfirman, fi sidri makhdud, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Berarti di sana ada pohon bidara enggak? Ya. Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Abul Ahwas, Usamah bin Zuhair, dan As-Safar bin Qais, Al-Hasan Al-Basri, kemudian Qatadah, Abdullah bin Katsir, As-Suddi, dan Abu Harzah, dan lain-lain mengatakan yaitu pohon yang tidak berduri. Dan dari Ibnu Abbas, yakni pohon yang dipenuhi dengan buah-buahan. Sidr di sini, kalau diterjemahkan secara harfiah, artinya bidara. Bagaimana bentuknya di sana? Ya, maka Ibnu Abbas mengatakan pohon yang penuh dengan buah-buahan. Maka disebutkan dalam tafsir Tabari bahwa pohon ini memiliki 20 macam warna, 20 macam rasa, 20 macam bentuk. Ya. Inilah pohon tersebut. Jadi banyak buahnya dan bermacam-macam bentuknya. Secara lahiriah yang dimaksud bahwa pohon bidara saat di dunia mempunyai banyak duri dan sedikit buahnya. Sebaliknya di akhirat pohon bidara itu punya banyak buah dan tidak berduri. Ya, biasanya di dunia ini pohon bidara itu daunnya dipakai untuk mandi jenazah. Bahkan terkadang kita memakai untuk meruqyah, memandikan orang yang terkena ain atau terkena kesurupan jin, dimandikan dengan air bidara yang dibacakan ayat-ayat ruqyah padanya. Itu pohon bidara. Dan dia memiliki duri di dunia ini. Di akhirat tidak berduri. Di dunia ini lebih banyak durinya atau buahnya? Durinya. Di akhirat banyak buahnya, tidak ada durinya. Dan firman Allah selanjutnya, wa talhim mandud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. At-talhu ini adalah pohon besar yang terdapat di daerah Hijaz. Bentuk mufrad tunggalnya yaitu talhah, yang punya ciri berduri banyak.
Terkait hal ini, Ibnu Jarir telah mengungkapkan dalam sebuah syair, Basyaraha daliluha wa qala, Gadan tarayna talha wal jibala. Petunjuknya memberitahu kabar gembira kepadanya secara seraya berkata, besok kalian akan melihat pohon pisang dan gunung-gunung. Ya, jadi pohon talha ini ada yang mengartikan sebagai pohon yang berduri, tapi ada juga yang mengartikan sebagai pohon pisang yang buahnya tersusun-susun. Mandud, yakni buahnya bersusun-susun. Nah, pohon pisang di dunia ini sama nggak dengan di akhirat nanti? Tidak sama. Ya. Mandud berarti terikat. Itu arti mandud. Ibnu Abbas mengatakan pohon ini menyerupai talh di dunia. Tapi pohon tersebut menghasilkan buah yang lebih manis daripada madu. Menyerupai pohon pisang di dunia. Tapi buahnya lebih manis daripada madu. Az-Zuhairi mengemukakan, menurut bahasa, kata at-talhu berarti at-tal'u. Tal'u itu artinya muncul, nampak. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian disebutkan masih mengenai talhin mandud, dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Pendapat lain, dan dia mengatakan, maksudnya Ibnu Abbas, Ibnu Jarir mempunyai pendapat lain, dan dia mengatakan kata itu bermakna pisang. Dia menceritakan bahwa hal yang sama juga telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, serta Abu Hurairah, dan para tabi'in diantaranya Al-Hasan, Ikrimah, Qasamah bin Zuhair, Qatadah, dan Abu Harzah. Hal itu juga dikatakan oleh Mujahid dan Ibnu Zaid. Dan dia menambahkan, penduduk Yaman menyebutnya sebagai pisang. Sementara itu, Ibnu Jarir tidak menceritakan pendapat lain lagi selain pendapat tersebut. Ini maksud Ibnu Katsir ini, beliau menukil penafsiran dari kitab Tafsirut Tabari yang kita sebutkan tadi. Ya. Ibnu Jarir yang dimaksud adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, beliau membawakan pendapat tentang talhin di sini dengan memaknakannya sebagai pohon pisang. Pohon pisang yang buahnya lebih manis daripada madu. Kemudian setelah itu Allah katakan, wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dia meriwayatkan dari Abu Hurairah, yang kabar riwayat tersebut disampaikan hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perkataan dari Abu Hurairah, dan ada indikasi bahwa ini adalah perkataan Nabi. Ada indikasi bahwa ini adalah perkataan Rasulullah SAW. Karena para sahabat itu tidak boleh bicara yang gaib kecuali harus tidak mereka dengar dari wahyu. Kalau ini dikatakan masalah gaib, berarti ini betul dikatakan oleh Rasulullah SAW. Di mana beliau bersabda, inna fil jannah syajaratan yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha iqra'u in syi'tum wa dhillim mamdud. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebatang pohon, sebuah pohon. Jika orang yang berkendaraan berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, maka ia tetap berada di bawah naungannya tanpa bisa melintasinya. Allah. Jika kalian berkehendak untuk mengetahui pohon tersebut, maka bacalah firman Allah, wa dhillim mamdud,
dan naungan yang terbentang luas. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Jadi di sana ada naungan, yang mana naungannya yang sejuk itu, kalau kita kelilingi dengan menggunakan kendaraan 100 tahun, itu belum keluar-keluar dari naungannya. Ya. Itu menunjukkan di dunia ini pohon itu dimanfaatkan buahnya dan juga naungannya. Di akhirat pun di antara nikmat jannah yang dinikmati buahnya dan juga apa? Naungannya. Maka banyak-banyak memberi naungan kepada orang di dunia ini agar dibalas dengan naungan di jannah nanti. Ya. Beruntung orang yang menanam pohon meskipun pohon itu tidak berbuah. Kenapa? Karena orang juga membutuhkan oksigennya dan naungannya. Teman-teman itu menjadikan mereka mendapatkan naungan nanti di jannah. Karena disebutkan dalam sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumahnya pohon mangga, pohon jambu yang merah yang menggoda anak-anak kecil, tidak usah dilarang anak-anak itu untuk mengambilnya. Hanya saja larang untuk melemparnya karena akan pecah kaca ibu bapak-bapak. Ya, sudah ambil saja sebagai sedekah. Siapa tahu dengan itu Allah balas kita dengan buah yang ada di mana? Di jannah. Hadis itu sudah tetap dari Rasulullah SAW, bahkan derajatnya mutawatir. Di hadis tadi bukan perkataan Abu Hurairah, tapi itu adalah perkataan siapa? Rasulullah SAW. Bahkan derajat hadisnya mutawatir. Apa itu mutawatir? Ada yang tahu? Supaya sedikit, perawinya banyak, apakah setiap tobakot atau cuman beberapa tobakot saja? Jadi kan begini, ini perawi hadis penulis, di atasnya ada gurunya, atas guru lagi, sampai kepada Rasulullah SAW. Setiap tobakot ini tidak boleh kurang dari 10 orang. Setiap silsilahnya itu di antara pendapat. Mutawatir itu ini penulis hadis nih. Di atasnya guru yang di atas dia ini ada 10 lebih. Di atasnya lagi ada 10 lebih. Di atasnya lagi 10 lebih. Berarti hadis ini kalau diriwayatkan secara mutawatir, mungkinkah hadis ini lemah? Tidak. Ya. Karena mutawatir itu semua sepakat tentang hadis ini dalam lafaz maupun makna meskipun para perawinya belum bertemu. Kalau sekarang orang bisa sepakatkan, bro, nanti kalau datang Ustadz Fulan kasih tahu hadis ini ya. Bisa nggak? Bisa. Dulu nggak bisa. Ketika perawinya pergi ke Irak, hadisnya sama. Ke Irak itu ada Kufah, ada Basra, ada Baghdad. Kemudian ke Syam, kemudian ke Palestina lagi, kemudian ke Suriah, kemudian ke Iran, misalnya begitu mereka. Kemudian mereka meriwayatkan di tempat-tempat lain, Mekah dan Madinah dan seterusnya. Ternyata dari semua perawi yang dikelilingi tadi sama hadisnya. Itu disebut mutawatir. Para perawinya sepakat meriwayatkan hadis ini meskipun mereka tidak pernah ketemu. Ya. Dan mutawatir itu hadisnya lebih sedikit daripada yang ahad. Kesahihannya sudah pasti menurut ahli hadis yang sangat kritis. Yang demikian itu karena banyaknya jalan dan kuatnya sanad serta para perawinya terpercaya. Nah, kenapa Ibnu Katsir sampai segitunya bicara tentang hadis ini? Apa manfaatnya bagi kita? Apa pelajaran buat kita? Maksudnya adalah ini perkara gaib, tidak boleh sembarangan membawa hadis. Perkara gaib itu tidak boleh sembarangan apa? Membawa hadis. Ya. Jangan kata hadis yang palsu, hadis yang lemah saja tidak boleh sembarangan dipakai untuk menjelaskan tentang sesuatu yang gaib. Itulah kenapa Ibnu Katsir ini mengatakan hadis ini mutawatir, kesahihannya sudah pasti.
Karena diriwayatkan dari para ulama-ulama yang kritis, yang demikian itu karena banyaknya jalan dan kuatnya sanad serta para perawinya terpercaya. Kemudian terkait firman Allah ini, wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Dikatakan oleh para ulama lain seperti Ad-Dhahhak, As-Suddi, dan Abu Harzah mengatakan, naungan yang tidak terputus. Di dalamnya tidak terdapat matahari, tidak panas seperti sebelumnya, seperti sebelum terbitnya fajar. Ya. Ibnu Mas'ud berkata, surga itu tidak terang, tetapi seperti waktu antara terbit fajar sampai terbit matahari. Gimana ya? Antara terbit fajar setelah sholat subuh dan mau menjelang terbit matahari. Ya. Gimana suasananya? Tunggu dulu. Mudah-mudahan kita bisa memasuki surga itu. Ya. Dan kalau sekarang kita bayangkan antara waktu itu, karena waktu di sini dengan di daerah timur, daerah Saudi juga berbeda kan. Ya, kalau musim panas selesai sholat subuh di Saudi itu udah gerah. Ya. Kalau musim dingin, dingin sekali. Maka tunggu nanti keadaan itu. Mungkin yang digambar oleh Ibnu Abbas ini adalah keadaan terangnya. Bukan perasaan yang kita rasa gitu. Terangnya antara waktu setelah terbitnya fajar dan sebelum terbitnya matahari. Kan ini fajar nih. Ini baru matahari. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla lebih lanjut. Wa ma'im maskub, dan air yang tercurah. Ats-Tsauri mengemukakan artinya air yang mengalir tidak pada salurannya. Dan pembahasan masalah ini telah diuraikan sebelumnya pada tafsir firman Allah, fiha anharum min ma'in ghairi asin. Ini belum disampaikan ya surat Muhammad. Ya, belum kan? Ya. Jadi dalamnya berbagai macam sungai. Kalau sekarang kalau kita mau cari sungai, sungai itu ada di aliran sungai. Di sana sungai itu tidak didapatkan di aliran sungai, tapi di bawah kita. Gimana bentuknya? Sekali lagi kita tidak bisa bayangkan. Ya. Karena kalau sekarang ini rumah kita pas di atas sungai, tidak bisa tidur kita malam hari kalau hujan rintik-rintik. Banjir. Ya. Ma'im maskub, air yang tercurah di sini, air yang mengalir tidak pada salurannya. Sehingga tidak perlu diulangi lagi dalam kesempatan kali ini untuk menjelaskannya. Maksudnya di surat Muhammad. Jadi air tersebut ada penjelasannya di surat Muhammad. Muhammad surat ini sebelumnya. Surat Muhammad ayat 15. Coba dilihat di surat Muhammad. Di buku antum ada tuh. Ayat 15. Wa anharun fiha anharu min ma'in ghairi asin. Ayat 15. Di sini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir dari kalangan para tabi'in dan juga Ibnu Abbas, air yang tidak berubah. Ada lagi mengatakan tidak berbau busuk. Itu dimaksud dengan ma'in ghairi asin. Kemudian disebutkan lagi wa anharum min laba'in lam yataghayyar ta'muhu, dan sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Bahkan sungai susu yang benar-benar berwarna putih, manis dan kental.
Untung tidak dibalik nih, kental manis. Manis dan kental. Ya. Kalau enggak langsung iklan ini. Wa anharum min khamril ladzati lisyaribin. Sungai khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Maksudnya bukan minuman yang berbau tidak enak seperti khamar yang ada di dunia, melainkan ia minuman yang menyenangkan manakala dipandang rasanya enak dan berbau harum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat lain, la fiha gaulun wala hum anha yunzafun. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya. Tidak ada alkoholnya. Gaul itu apa? Alkohol. Ada juga yang artikan gaul itu artinya setan. Gaul itu hantu. Gaul itu ada dua makna. Ada alkohol, ada hantu. Itu menunjukkan kemiripan di antara hantu dan alkohol. Ya. Ini jannah tersebut. Sungai-sungai itu. Baik, kita lanjut. Jadi maksud dengan ma'i maskub yang diambil dari sungai-sungai tadi. Sungai yang mengalir tidak pada arusnya atau tidak pada salurannya. Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wala mamnu'ah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Maksudnya di sini maksudnya di sisi mereka terdapat banyak buah-buahan yang beraneka ragam warnanya, yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pula pernah terbesit di dalam hati umat manusia. Adapun dalam kitab As-Sahihain disebutkan dalam penyebutan perihal Sidratul Muntaha, ternyata daun-daunnya itu seperti telinga gajah, sedang buah pohon bidaranya seperti tempayan yang sangat indah. Masih banyak di dalam kitab Sahihain disebutkan dari hadis Malik, dari Zaid bin Atha bin Yathar, dari Ibnu Abbas, dia menceritakan pernah suatu kali terjadi gerhana matahari. Lalu Rasulullah SAW mengerjakan sholat dan orang-orang mengerjakan sholat bersama beliau. Beliau menjelaskan tentang sholat. Mengenai hal itu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami melihatmu mengambil sesuatu dari tempat ini. Kemudian kami melihatmu tertahan. Belum jawab, sesungguhnya aku telah melihat surga. Lalu aku mengambil setan dan buah darinya. Seandainya saja aku mengambilnya, niscaya kalian akan terus memakannya sepanjang sisa umur dunia ini. Sepanjang sisa umur apa? Dunia. Bukan sepanjang sisa umur kalian. Bukan. Sepanjang sisa umur dunia. Seandainya Nabi bisa jadi mengambilnya, udah kita duduk santai aja di rumah. Tutup semua rumah sakit. Gak ada orang sakit lagi. Ya. Gak ada orang lapar lagi. Karena makanan itu bisa dimakan sampai akhir dunia. Maka itu yang kita kejar ini. Oleh karena itu Allah menyuruh kita, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ada yang demikian itulah orang-orang yang semangat menyingsingkan bajunya untuk mendapatkan semua yang Allah ceritakan tadi. Masih berkaitan la maqtu'atin wala mamnu'ah. Buah yang tidak berhenti dan tidak terlarang mengambilnya. Maksudnya tidak akan berhenti karena datangnya musim dingin dan musim panas. Bahkan tersedia untuk dimakan sepanjang masa. Kapanpun mereka inginkan, maka mereka akan mendapatkannya.
Tak ada sesuatu pun yang menahan mereka dari ketentuan yang telah digariskan oleh Allah bagi mereka. Qatadah mengemukakan, tidak ada yang menghalangi mereka untuk mengambilnya, baik itu pagar maupun duri, dan tidak juga jarak yang jauh. Dan telah dikemukakan dalam hadis, jika seorang mengambil buah, maka tempatnya akan diganti oleh buah yang lain. Ya. Jadi kalau dia ingin mengambil buah satu, maka buah yang diinginkan itu akan diganti pohon yang tadinya, buah yang tadinya buah apel misalnya, dia ingin makan buah anggur, maka berubahlah buah itu jadi apa? Anggur. Kalau dia ingin petik, karena memetik juga nikmat. Nikmat gak memetik? Nikmat. Maka Allah dekatkan pohon itu dan didekatkan ranting-rantingnya untuk dipetik. Maka dia pun memetiknya. Kalau dia ingin langsung makan, maka berubahlah di mulutnya buah yang ingin dia makan. Dan kebutuhan di sana tidak mengikuti kebutuhan perut. Karena perut kita terbatas. Ya enggak? Tapi mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu yang tidak terbatas. Sekarang kalau antum pergi ke rumah makan Sabu Haji misalnya. Anggap saja Sabu Haji. Rumah makan yang sekali makan harus makan habis di situ. Kok saya tahu ya, karena saya 2 kali dibawa oleh teman saya di sana. Bukan saya sendiri yang pergi. Disuruh duduk di situ, makan. Itu semua makanan terserah Pak Ustadz mau makan yang mana. Saya lihat banyak sekali. Kalau saya makan semua ini langsung begini perut saya. Ya. Ini sedikit rahasia kalau mau ke sana. Jangan makan gorengannya. Karena kalau makan gorengannya cepat kenyang. Ya, rugi. Ya, jangan makan gorengannya. Bisa makan semua apa yang antum inginkan, yang sebatas perut saja. Tapi belum tentu habis semua yang ditawarkan itu. Di jannah, bedanya dia mengikuti nafsu kita. Maka di dalam ayat-ayat, ma tashtahi anfusukum, apa yang diinginkan oleh nafsu kalian. Tidak terbatas. Mau makan sepanjang masa silakan. Mau minum silakan. Ditemani oleh pembantu-pembantu yang bernama siapa? Al-Wildan. Umurnya sebaya. Bahkan ditemani oleh istri-istri yang cantik. Udah tidak ada lagi istri-istri yang tua. Cantik-cantik di sana. Maka nanti disebutkan di sini. Lihat, la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk mengambilnya. Tidak ada pagar, tidak ada duri, tidak ada jarak. Ya. Wa furushim mamnu'ah, marfu'ah. Kemudian Allah katakan selanjutnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk, yakni tinggi, yang bisa dijadikan tempat tidur dan sangatlah menyenangkan. Di tempatnya tinggi, marfu'ah, bisa dijadikan tempat istirahat dan tidur, dan di sana dia bisa menyenangkan hati. Kalau di dunia serba salah. Antum saraf kejepit, tidur di atas dipan yang empuk, itu tambah saraf kejepitnya. Ya, ujung-ujungnya juga tidur di karpet. Kenapa? Karena tidak boleh melengkung badan kita yang saraf kejepit itu. Sakit. Kalau tidur di karpet kan lurus dia. Tapi di sana empuknya betul-betul nyaman dan menyenangkan. Kemudian inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba la ashabil yamin. Ini yang menemani mereka di atas dipan-dipan tadi. Sesungguhnya kami menciptakan mereka, maksudnya bidadari-bidadari, dengan secara langsung. Mereka tidak dilahirkan. Ya, mereka ini diciptakan secara langsung di surga. Dan kami jadikan mereka itu gadis-gadis yang tetap perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya.
Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Dhamir kata ganti dalam ayat ini berlaku untuk yang tidak disebut. Namun ketika redaksi ayat memberikan indikasi, yaitu tentang cerita kasur-kasur itu, menunjukkan pada adanya wanita-wanita yang sedang berbaring di atas kasur itu. Ya. Maka itu cukuplah dengan menyebutkan kasur untuk mewakili keberadaan para bidadarinya. Ya, wa furushim marfu'ah, di situ ada lafaz yang terbuang, yaitu lafaz bidadarinya. Wa kawaib, para bidadari-bidadari yang sebaya, yang mereka berbaring bersama penghuni surga itu. Itu yang dimaksud dhamir hunna, inna ansha'na hunna. Hunna ini kembali kemana? Kata ganti ini kembali kepada lafaz bidadari yang terdapat pada furushin marfu'ah. Disebut dipan saja itu sudah mewakili adanya bidadari. Allah berfirman dalam ayat yang lain, إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. Sebagaimana Allah berfirman, ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang pada waktu berhenti dan tepat waktu berlari pada sore, maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, yaitu kuda, sehingga aku lalai mengingat Rabbku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Demikianlah menurut pendapat ahli tafsir. Maksudnya begini, jemaah sekalian, azakumullah, ayat dalam surat Sad ini ada kalimat inni ahbabtu hubbal khair. Maksud hubbal khair di sini hubbal hisan, ya, atau cinta kepada kuda. Di situ disebutkan khair saja, tapi tidak disebutkan apa? Kuda. Yang menunjukkan bahwa penggunaan kata ini ada lafaz yang terbuang. Penggunaan kata ini ada lafaz yang terbuang. Sama seperti tadi, bahwa ada lafaz yang terbuat dari kalimat wa furushim marfu'ah, dan dipan-dipan yang tebal lagi empuk. Di situ ada yang terbuang. Apa itu? Bidadari. Makanya tiba-tiba pada ayat setelahnya, inna ansha'na hunna. Ini kan domir. Biasanya domir itu sebagai kata ganti kata yang terbaca sebelumnya. Ini kata tersebut tidak terbaca. Ya, sudah diwakili oleh kata dipan tadi. Dia mewakili adanya bidadari. Dan Abu Ubaidah menyebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang disebut pada firman Allah sebelumnya, yaitu wahurun in kamsalil lu'lu'il maknun. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Dengan demikian inna ansha'nahunna, maksudnya adalah bidadari yang disebutkan wahurun in. Maksudnya kami telah menyiapkan mereka pada penciptaan yang lain setelah mereka. Setelah sebelumnya mereka berada dalam keadaan lemah dan matanya mengeluarkan kotoran, lantas menjadi gadis-gadis. Dari seorang janda berubah menjadi gadis. Bak perawan yang memperlihatkan perasaan cinta kepada suaminya dengan rayuan, kecantikan, dan kemolekan. Berarti di sini ini berbicara tentang wanita dunia. Wanita dunia. Di mana wanita dunia yang soleha, ketika di dunia hidupnya sedih, dunia matanya mengeluarkan air mata, bahkan kotoran di matanya ketika sakit mata. Kemudian di dunia dia juga mengalami janda, udah tidak perawan lagi. Sampai di surga nanti, kalau dia masuk surga, digadiskan kembali dan dibuat indah matanya itu.
Dan sudah tidak ada lagi ibu-ibu yang berpikiran cukur alis dan potong bulu mata. Nggak ada. Kemudian ditambal lagi. Udah nggak ada lagi. Ya. Sudah tidak ada lagi perempuan-perempuan yang berkhayal untuk merubah ciptaan Allah. Karena di sana akan dibentuk oleh Allah wajah mereka itu dengan secantik-cantiknya dan postur tubuh mereka yang seideal-idealnya. Bahkan mereka dibuat perawan lagi dengan kecantikan dan gaya rayuan serta kemolekan mereka. Ya. Semoga Allah masukkan pasangan kita juga ke dalam surga bersama kita. Sebagian mereka mengatakan, ya ini mereka ialah wanita-wanita perawan yang genit. Lihat. Genit untuk suaminya. Bukan genit pada laki-laki lain. Bukan. Abd bin Hamid bertutur, Mus'ad bin Miqdad memberitahu kami. Mubarak bin Fudalah memberitahu kami. Dari Al-Hasan dia menuturkan bahwa ada seorang wanita tua yang datang lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya dia memasukkan aku ke dalam surga." Beliau menjawab, "Wahai Ummu Fulan, sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh orang tua." Maka wanita itu berpaling sambil menangis bersedih. Kemudian para sahabat memberitahunya bahwa ia tidak akan memasuki surga dalam keadaan tua seperti saat sekarang. Sebab Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a, faja'alnahunna abkara." Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Demikian hadis yang dinukil oleh Tirmidzi dalam Syama'ilil Muhammadiyah dari Abd bin Hamid. Dan hadis ini derajatnya hasan. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi suatu ketika Nabi ini bercanda dengan seorang wanita tua. Nabi sebenarnya kepengen bercanda tapi tidak berbohong. Betul, nanti kalau dia masuk surga tua enggak orang ini? Enggak. Akan dibuat seperti gadis-gadis yang tidak pernah tua. Ya, demikianlah Allah membalas wanita-wanita salehah. Sehebat apapun wanita di dunia ini memakai skincare, ya, tetap saja lesung pipi semuanya. Ya, artinya akan terjadi kekurangan dalam wajah mereka. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan dari Anas bahwa dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'tal mu'minu fil jannati quwwata kadza wa kadza fin nisa." Qultu ya Rasulullah wa yutiku dzalika? Qala yu'ta quwwata mi'atin. Di surga seorang laki-laki yang beriman akan diberikan kekuatan sekian dan sekian terhadap wanita. Maksudnya untuk berhubungan dengan istrinya. Lalu kutanyakan, ini pertanyaan seorang sahabat, Anas bin Malik. Ya Rasulullah, apakah dia mampu melakukan itu? Rasulullah mengatakan, dia akan diberikan kekuatan 100 kali lipat kekuatan laki-laki. 100 kali lipat, ikhwan. Iya, sekarang ini, dengan umur sekarang ini, paling laki-laki itu mampu melakukan itu dengan istrinya sekali dalam seminggu, itu pun kalau ada. Ada juga yang mampu melakukan 2 kali seminggu. Ada juga yang bisa melakukan setiap hari tapi menggunakan obat kuat. Ya. Itu menunjukkan bahwa di surga itu tidak ada batasnya kekuatan itu. Penyebutan 100 ini ya adalah penyebutan untuk banyaknya kekuatan dan besarnya power. Ya. Ini bapak-bapak ini pada senyum ini. Ya. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abu Daud, dan dia mengutarakan bahwa hadis ini sahih gharib wallahu alam. Sahih gharib itu
Ini lawan dari mutawatir. Bahwa di salah satu periwayat tobaqotnya itu hanya satu perawi saja. Misalnya sahabat 7, tabi'in 5, tabi'in 1. Di bawahnya ada 5 lagi. Karena ada tobaqot yang satu orang ini, maka dikatakan gharib. Ya. Dan firmannya lebih lanjut. Uruban. Wanita-wanita itu pecinta. Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas, yakni wanita-wanita yang sangat mencintai suaminya. Ad-Dhahak mengatakan dari Ibnu Abbas, al-urubu berarti wanita-wanita yang sangat menyayangi dan selalu saja merindukan suaminya. Dan suaminya pun bersikap demikian terhadap diri mereka. Ya, ada yang kayak gini. Kalau ada, ini adalah wanita calon penduduk surga ini. Insya Allah wanita calon penduduk surga. Suaminya pergi, dia rindu dan mencinta. Dan suaminya di luar sana merindukan dia karena kepengen cepat pulang. Begitu pulang, diomeli. Kenapa terlambat pulang? Masih cinta juga dia ini. Kalau di sana enggak gitu. Pulang disenangi dan dilayani. Ya. Kalau di dunia kita ini masih diomeli, berarti kita memang masih hidup di mana? Di dunia. Itu aja husnudzonnya di situ. Syukur-syukur kalau kita pulang, Mas, silakan, sudah saya siapkan air panas. Shower juga silakan masuk gitu. Senang tuh. Ya, ini calon penduduk surga nih wanita ini. Makanya kenapa Khadijah itu kenapa dia mendapat salam dari Allah? Bahkan salam dari Jibril dan sebagian malaikat. Karena dia tidak pernah mengatakan pada suaminya mau kemana. Dari mana. Sama siapa. Itu biasanya tuh. 3. Mau kemana. Dari mana. Sama siapa. Oke. Ketika Rasulullah pulang dalam keadaan takut. Dia tidak katakan. Makanya jangan keluyuran. Jangan sendirian ke Gua Hiro, ngapain gitu. Nggak ada pekerjaan. Nggak dikatakan begitu. Suaminya pulang, diselimuti. Ditenangkan. Wahai Muhammad, kau penyambung silaturahmi. Kau membantu yang lemah. Kau membantu orang-orang miskin. Tidak mungkin Allah menghinakan dirimu. Ditenangkan seperti itu. Ya. Kalau sekarang istri kita ngomong begitu wajar. Karena banyak fasilitas yang membuat dia curiga. Iya kan, di tas kita ada pancingan. Seperti pulang mancing nih. Ya, udah ada bawa ikan, mancing kemarahan istri lagi. Sama pergi dari mana? Ya wajar lah dia ngomong begitu. Nabi tidak pernah bikin masalah. Berangkat merenungkan kebesaran Allah sendiri di Gua Hira. Habis bekal balik dilayani oleh istrinya. Mau berangkat dibekali lagi. Dan kalau Khadijah berbicara dengan suaminya, dia tunggu dulu. Bagaimana suaminya berbicara, dia akan turunkan frekuensi suaranya. Maka pantas dia dapat salam dari siapa? Dari Allah. Badan Khadijah berkubang tanah, tapi cinta Rasulullah kepadanya hidup selama dia berada di atas tanah. Demikian Aisyah itu tidak cemburu pada istri yang lain. Aisyah itu cemburu kepada manusia yang telah tertutup oleh tanah itu. Karena saking cintanya Rasulullah kepada siapa? Kepada Khadijah. Gitu. Itulah wanita calon penduduk surga. Mudah-mudahan istri kita juga mengambil bagian walaupun sekedar mengambil percikan kecilnya. Ya. Dan kita berharap. Makanya Allah katakan, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Yang dari istri kamu, anak kamu ada apa? Musuh. Tapi lanjutan ayatnya disuruh apa? Disuruh memaafkan dan berlapang dada. Kalau kita tidak maafkan, neraka bagi dia. Kalau kita tidak berlapang dada, sakit gula semua kita ini. Kenapa? Karena dada sempit itu bisa rusak jiwa kita. Maka berlapang dada. Itu. Jangan kita kata, kenapa istri kita seperti Khadijah? Entah, emang antum seperti Rasul? Ya, itu pertanyaan terbaliknya. Ya.
Kenapa tidak seperti Khadijah aja Pak Ustaz? Ya kita ini seperti siapa? Iya, jangan-jangan kita mengambil sebagian sifatnya Abu Jahal, jangan-jangan. Iya. Jadi kita sekarang saling memperbaiki apa? Diri. Yang penting iman kita sama. Jadi kita berbicara uruban di sini adalah tentang sifat yang akan dimiliki oleh wanita di jannah. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk surga. Kemudian Allah katakan atraba, sebaya umurnya. Ad-Dhahak menceritakan dari Ibnu Abbas, yakni umurnya sama 33 tahun. Mujahid berkata, atraba berarti seimbang. Dan dalam sebuah riwayat darinya, atraba berarti setara. Ya. Jadi di sini menurut pendapat Ibnu Abbas, umur mereka itu 33 tahun. 30-an tahun itu umur yang sedang matang-matangnya. Ya. Sedang matangnya dan sudah mulai menerima saran dari orang lain. Sudah mulai membuka diri untuk keluar dari zona minat dia saja. Karena keegoisannya sudah mulai berkurang. Tetapi di sisi yang lain, dia pecinta dan penyayang. Karena manusia itu berubah-berubah jiwanya sesuai dengan kondisi umurnya. Ya jangan kata bercinta, berkendaraan saja. Itu di umur 22 itu kita senang pakai motor yang fairing itu. Yang kayak pembalap-pembalap itu. Kita berumur 30 udah mulai dinaikkan stangnya itu. Karena punggung kita sudah mulai sakit ini. Itu menunjukkan bahwa akan ada perubahan. Tetapi di umur 33 itulah umur yang ideal. Firman Allah li ashabil yamin. Mereka itu diciptakan untuk golongan kanan. Maksud mereka itu diciptakan untuk golongan kanan. Atau mereka disediakan bagi golongan kanan ini. Atau mereka dinikahkan dengan golongan kanan tadi. Siapa golongan kanan itu di dunia? Bagaimana apa yang mereka lakukan di dunia? Mereka orang yang menjalankan kewajiban dan tidak sedikit sunnah mereka tinggalkan. Maksudnya yang hukumnya sunnah. Mereka meninggalkan yang haram, kalaupun terjatuh segera mereka kembali kepada Allah. Tetapi tidak sedikit yang melalaikan mereka lakukan yang tidak sampai kepada yang haram. Ini ashabul yamin. Mereka itu orang-orang yang taat, tapi ketaatannya sederhana. Tidak seperti ulaikal muqarrabun. Yang mereka mengambil semua kewajiban yang sunnah, yang ditinggalkannya haram, makruh, bahkan yang mubah yang melalaikan mereka tinggalkan. Maka mereka disebut wasabiquna asabiqun. Di bawahnya ashabul yamin. Ini yang disebut dengan ashabul yamin. Apakah mereka dihisab? Dihisab dengan cara yang mudah. Dan kita sudah jelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Yuhasabu hisaban yasira. Dialah orang itu. Yang dihisab dengan hisab yang mudah. Bagaimana bentuk hisabnya? Dijelaskan dalam riwayat Aisyah. Di mana Rasulullah mengatakan bahwa orang ini hanya dituntut untuk mengakui apa? Dosa. Lalu Allah ampuni. Dan Allah serahkan kitab dengan melalui tangan kanannya. Di mana kitab itu terbang mencari tangan kanannya. Kemudian dia keluar dari tempat dihisab itu dan berkata kepada orang yang ada di mahsyar, "Ha umuqra'u kitabiyah." Nih, baca catatanku. Aku selamat. Maka dikatakan ashabul yamin karena kitabnya terbang waktu selesai dihisab, kemudian kitab itu mendatangi tangan kanannya. Setelah kitab catatannya itu sudah dihapus kesalahannya. Sebagaimana kata Abu Hurairah, bahwa semua kesalahan yang tercatat dulunya dihapus oleh Allah setelah Allah mengatakan inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ghafartuha lakal yaum. Dulu di dunia dosamu kututup, hari ini kuampuni. Maka berubahlah keburukan di catatan tadi menjadi kebaikan yang banyak dan yang paling banyak adalah istighfarnya. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa golongan ini di dunia bukan orang suci. Bukan. Enggak ada orang suci dari dosa di dunia ini.
Saat ini iman kita menggebu-gebu naik. Coba keluar, lewatin itu sop ayam kampung. Ya. Udah mulai tergoda dengan sop ayam kampung. Selain paha ayam, ada paha yang lain juga yang menggoda kita. Itu iman kita naik turun. Maka di situ diperbanyaklah taubat kepada Allah. Sehingga orang ini mengatakan, ha umukra'u kitabiyah. Dia udah deg-degan. Jangan-jangan aku dilempar ke dalam neraka nih. Tapi begitu diserahkan kitab dengan tangan kanannya, maka di saat itulah dia bergembira. Maka dikatakan, wa asli ashabil yamin. Sebelumnya Allah katakan, wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Karena gembira memang. Gembira dia. Bahagia dia. Bahagia selamat dari ancaman. Kan banyak orang kayak gitu, diancam dulu, kemudian setelah itu dibela, kemudian dia selamat. Masih ingat gak antum waktu sekolah dulu? Kita bolos nih. Gara-gara nolongin nenek-nenek yang hampir ditabrak oleh fuso. Bolos sekolah. Kita bawa ke rumah sakit tuh nenek. Ternyata kita kembali ke sekolah, udah pada pulang. Ternyata kita udah ditulis, maskur bolos. Oke, dipanggil guru BP. Kur, nih, ente bolos kemarin. Iya. Tapi tolong dimaklumi, kemarin tuh ada nenek-nenek hampir dilindas truk. Saya bawa dia ke rumah sakit, maka saya tidak masuk lagi. Apa kata guru BP-nya? Kamu anak yang baik. Ah, senang gak itu? Sedangkan di luar teman-teman udah mengatakan, habislah Mas Kuri itu. Kena sapu itu. Karena dulu kita dipukul sama guru, ya nggak? Ini kepala kita ini sering kayak avatar itu. Di sini. Sapu itu. Di sini ini. Waktu SMP. Itu kalau udah masuk guru BP, udah habis tuh. Ya begitu kita keluar, nih. Udah dapat catatan baik karena nolong nenek-nenek. Gitu kan. Itulah keadaan orang di surga nanti. Bagaimana dia tidak bahagia? Gimana Allah tidak menggambarkan washabul yamin ma? Ashabul yamin. Luar biasa kebahagiaan mereka itu. Maka oleh karena itu di antara yang Allah hadiahkan bidadari yang cantik dan sebaya, tidak pernah hilang perawannya. Coba waktu keluar dari kantor BP tadi, Kur, karena kau anak baik, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Asik. Ya kan? Dan bahagia itu. Ya, bahagia orang seperti itu. Tetapi kebahagiaan penduduk surga yang menerima kitab dengan tangan kanannya jauh lebih bahagia dibandingkan dengan kebahagiaan di dunia ini. Yang mana kebahagiaan akan terputus dengan umur, terputus dengan kematian, terputus dengan rasa dan seterusnya. Sana tidak terputus. Baik, selanjutnya. Yang jelas bahwa hal itu berkaitan erat dengan firman Allah, inna ansha'nahunna insya'a, dan seterusnya. Dan perkiraan maknanya adalah bahwa kami, yaitu Allah, menciptakan bidadari itu untuk golongan kanan. Dan itulah yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Lalu bagaimana dengan wasabiquna sabiqun? Apa yang mereka dapat? Mereka dapatkan hurun in. Wanita-wanita cantik bermata jeli. Ya. Dan lebih cantik daripada yang ini. Yang ini aja tidak mungkin kita bayangkan bagaimana cantiknya. Mati kita kalau lihat itu. Sekiranya bidadari datang kepada kita saat ini, duduk di pojok masjid, mati semua ibu-ibu di belakang, apalagi kita. Kenapa? Terlalu cantik untuk dipandang. Dan kalau dia datang di langit, dan dia berdiri itu bidadari, maka hilanglah malam, dan matahari tidak berguna. Karena terlalu besar cahaya wajah mereka itu. Saking cantiknya. Bagaimana bisa kita khayalkan? Kita berkhayal bisa mati dalam khayalan nanti. Sebagaimana diceritakan, seorang ulama menyampaikan kepada muridnya, kebetulan muridnya duduk di pojok masjid. Ulama itu seandainya di surga ada kematian, kata dia, maka suami-suami yang melihat istrinya di surga akan mati karena cantiknya. Maka matilah salah seorang muridnya yang berkhayal di pojok masjid. Di sini ada yang mati? Matilah dia. Mati, betul-betul mati. Terlalu dia mendalami itu, mati. Ketika gurunya mengatakan seandainya ada kematian di surga, ketika seorang melihat wajah bidadari itu, maka dia akan menghalangi mati karena kecantikannya. Karena ada orang itu mati karena bahagia. Ada nggak?
tapi di sana udah tidak ada kematian lagi. Lalu bayangkan bagaimana kalau Allah mengizinkan kita melihat wajahnya yang mulia, yang menciptakan para bidadari itu. Baik, ini mengenai ayat tersebut. Bidadari yang disebutkan dalam ayat-ayat ini yang sifatnya uruban atraba li ashabil yamin. Mereka itu diciptakan untuk golongan kanan. Diriwayatkan dari Abu Sulaiman Ad-Darini, dia menuturkan, aku pernah mengerjakan sholat saat suatu malam. Lalu aku duduk berdoa dan cuacanya amat dingin, sehingga aku berdoa hanya dengan satu tangan. Lalu mataku ngantuk hingga aku tertidur, kemudian bermimpi melihat bidadari yang belum pernah aku lihat seperti dia. Bidadari itu berkata, wahai Abu Sulaiman, apakah engkau berdoa dengan satu tangan sedangkan aku telah diberi makan untukmu? Sedangkan aku telah diberi makan untukmu dalam kenikmatan sejak 500 tahun yang lalu. Berkenaan dengan hal itu, penulis tegaskan bahwa hal itu hanya berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu urban atraba li ashabil yamin. yakni sebaya dalam hal usia, ia sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang dilukis oleh Imam Al-Bukhari. Jadi di sini Ad-Darini meriwayatkan tentang cerita Abu Sulaiman. Di sini disebutkan Abu Sulaiman Ad-Darini bercerita tentang mimpi dia. Dia bermimpi ketemu siapa? Bidadari. Saat dia berdoa meminta kepada Allah dengan satu tangan. Ya. Lalu bidadari itu berkata kepadanya, apakah engkau berdoa dengan satu tangan? Sedangkan aku telah diberi makan untukmu dalam kenikmatan sejak 500 tahun. Ya, sejak 500 tahun yang lalu diberi kenikmatan. Mudah-mudahan Allah menikahkan kita dengan bidadari-bidadari itu. Kalau kita bermimpi begitu sekarang, lalu cerita kepada istri kita, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kira-kira apa yang terjadi? Bangun tidur nih, cerita, oh saya melihat cerita bidadari tadi malam. Gimana bentuknya? Langsung begitu. Nggak bisa dibayangkan, maka nggak usah diceritakan. Kecuali cerita-cerita ulama yang akan kita ambil pelajaran darinya. Ya. Berkenaan dengan hal itu, tadi disebutkan, ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan tentang berbeda-bedanya penduduk surga yang masuk surga. Awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badr. والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوتون ولا يتفلون ولا يتمخطون أمشاتهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. Rombongan yang pertama masuk surga itu adalah dalam wujud seperti bulan pada malam purnama. Kemudian rombongan berikutnya seperti bintang bagaikan mutiara yang memiliki cahaya yang sangat terang di langit. Mereka ini tidak buang air kecil, tidak juga buang air besar, tidak meludah, tidak juga berdahak. Sisir-sisir yang mereka miliki terbuat dari emas. Keringat mereka layaknya minyak kasturi. Tungku mereka adalah kayu-kayu bakar yang baunya sangat harum. Seluruh pasangan suami ataupun istri mereka adalah bidadari. Bentuk tubuh mereka di atas serupa satu orang seperti bentuk tubuh bapak mereka, yaitu Adam, dengan tinggi setinggi 60 hasta. 60 hasta itu berarti 30-an meter. Ya, 60 hasta. Hasta siapa nih? Hasta dunia apa akhirat? Ini berapa meter nih? Ada 30 meter nih? Nggak ada sih 15 meter lah ini. Ada? Nggak ada. Tinggi. Ya. Dan diriwayatkan oleh At-Tabari dengan lafaz darinya. Dari Abu Hurairah dia bercerita. Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan bidan ji'adan
mukahhalina abna'a 33 wa hum ala khalqi Adam 60 dhira'an fi 'irdi 7 adru'in. Para penghuni surga akan masuk surga dalam keadaan badannya tidak berbulu, nggak ada bulunya. Berarti nggak ada jenggot. Ada jenggot nanti. Ya. Wajahnya tidak berjenggot dan tidak pula bercambang. Ya. Cambang itu ya. Ya. Putih, berambut keriting, bercelak. Mereka berumur 33 tahun dan bentuk fisik mereka seperti fisiknya Adam. Tingginya 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Ya, maka tidak ada lagi tempat nge-gym di sana. Bentuk tubuhnya sudah ideal. Ya. Yadkhulu ahlul jannati al-jannata jurdan murdan mukahhalina bani 33 sana. Semua riwayat ini menunjukkan bahwa umur ahlul jannah sama 33 tahun. Ya, ini yang memperkuat pendapat Ibnu Abbas bahwa umur mereka itu berapa tahun? 33 tahun. Lebih lanjut Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis tersebut derajatnya hasan gharib. Mereka itu dari golongan siapa? Yang ashabul yamin itu. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Yaitu segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan besar juga dari orang-orang kemudian. Yakni satu golongan dari kalangan orang-orang yang hidup pertama dan satu golongan lainnya dari kalangan orang-orang yang hidup terakhir. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya masuk insya Allah. Ya. Karena dunia ini sebentar lagi akan kita tinggalkan. Generasi ini kita boleh beda umur, tapi satu generasi. Dan pada tahun 2125 kita semua ini sama-sama sudah tiada. Akan ganti generasi. 2125. Bukan 100 tahun lagi ya. 100 tahun lagi ke depan. Akan adakah yang umurnya lebih dari 100 tahun? Wallahu a'lam. Mungkin anak-anak ini atau bayi masih kecil. Ya. Tapi yang jelas umur kita ini tidak lama. Sebentar kita di sini. Maka oleh karena itu kita mengharapkan jannah agar kita lama hidup di sana. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia bercerita di mana sebagian mereka mengambil dari sebagian yang lainnya. Dia menceritakan pada suatu malam kami pernah berada di dekat Rasulullah SAW. Lalu pagi harinya kami menemui beliau, maka beliau bercerita, "Uridat 'alayya al-abna'u wa atba'uha bi umamiha, fayamurru 'alayya an-nabiyyu wan-nabiyyu fil 'isabah, wan-nabiyyu fi thalathati, wan-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad." وتلا قتادة هذه الآية أليس منكم رجل رشيد قال حتى مر علي موسى بن عمران في كبكبة من بني إسرائيل قال قلت ربي من هذا قال هذا أخوك موسى بن عمران ومن تبعه من بني إسرائيل قال قلت ربي فأين أمتي قال انظر عن يمينك في الضراب قال فإذا وجوه الرجال قال أرضيت قال قلت قد رضيت ربي قال انظر إلى الأفق عن يسارك فإذا وجوه الرجال قال أرضيت قلت قد رضيت ربي قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. Telah diperlihatkan kepadaku para nabi dan pengikut-pengikutnya secara keseluruhan. Lalu ada seorang nabi yang berjalan melewatiku. Seorang nabi bersama rombongan, seorang nabi bersama 3 orang saja, dan seorang nabi lagi hanya sendirian saja, tidak ada pengikut. Lantas Qatadah membacakan ayat di bawah ini. Alaysa minkum rajulur rasyid. Tidak adakah di antara kalian seorang yang berbekal? Seorang yang berakal. Sampai akhirnya Musa bin Imran melewati diriku bersama rombongan yang terdiri dari Bani Israel. Kemudian kukatakan, wahai Rabbku, siapakah orang ini?
Allah menjawab, dia adalah saudaramu Musa bin Imran dan para pengikutnya dari Bani Israel. Kemudian kutanyakan, wahai Rabbku, lalu di mana umatku itu? Allah menjawab, lihatlah di sebelah kananmu di bukit. Ternyata wajah-wajah manusia. Lalu Allah bertanya, apakah engkau ridha? Beliau menjawab, sungguh aku telah ridha, wahai Rabbku. Lalu dia berkata lagi, lihatlah ke sebagian ufuk sebelah kirimu. Dan ternyata di sana terdapat wajah-wajah manusia. Kemudian Allah berkata, apakah engkau ridha? Tanya Allah lagi, sungguh aku telah ridha, wahai Rabbku. Allah pun berfirman, sesungguhnya bersama orang-orang itu terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Dalam riwayat yang lain, tanpa diazab. 70.000. Tapi dari setiap 1.000-nya membawa 70.000 yang lain. Ya. Lebih lanjut, Ukasha bin Mihsan dari Bani Asad bercerita, Said pernah mengungkapkan, wahai Nabi Allah, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikan aku termasuk salah satu dari mereka. Maka Nabi mengatakan, anta minhum. Ya Allah, jadikanlah dia termasuk dari mereka. Kemudian laki-laki lain berkata, wahai Nabi Allah, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikan aku termasuk golongan mereka. Beliau pun bersabda, engkau telah didahului oleh Ukasha. Sabaqaka biha Ukasha. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa in istata'tum fidakum abi wa ummi an takunu min ashabi sab'in faf'alu wa illa fakunu min ashabi dirab wa illa fakunu min ashabil ufuq fa inni qad ra'aitu nasan kathiran qad nashabu ahwalahum. Maka jika kalian sanggup ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, hendaklah kalian menjadi bagian dari golongan 70.000 itu. Kalau kalian sanggup, jadilah golongan yang 70.000 itu. Dan jika kalian tidak sanggup, maka hendaklah kalian menjadi bagian dari penduduk bukit. Dan jika tidak sanggup pula, maka hendaklah kalian menjadi penduduk ufuk, penghuni ufuk. Sebab sesungguhnya aku telah melihat banyak orang telah menyalahi keadaan mereka. Menyalahi keadaan mereka maksudnya menyalahi kebenaran yang mereka bawa. Kemudian Rasulullah pernah berdoa, inni la arju an takunu rubu'a ahli jannah. Sungguh aku sangat berharap kalian bisa menjadi 1/4 penghuni surga. 1/4. Ya, 1/4 penghuni surga. Dari seluruh makhluk. Jin dan manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya. Rasulullah juga pernah mengatakan, inni la arju an takunu sulusa ahlil jannah. Sesungguhnya aku amat berharap kalian bisa menjadi 1/3 dari penghuni surga. Lebih banyak lagi harapan Nabi, 1/3. Beliau juga pernah mengatakan, setelah para sahabat bertakbir, maka kami pun bertakbir. Beliau mengatakan setelah itu, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Aku berharap semoga kalian menjadi setengah dari penghuni surga. Maka kami bertakbir. Setelah itu Rasulullah SAW membaca ayat ini, sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Ini berkaitan dengan golongan kanan. Maka kami katakan di antara kami ada yang termasuk ke 70.000 orang tersebut. Lebih lanjut kami katakan mereka itulah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak musyrik sama sekali. Lantas hal itu disampaikan kepada beliau, maka beliau mengatakan, bal humul ladina la yaktawuna wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu bukan orang yang hanya lahirkan dalam keadaan Islam dan mati tidak berbuat syirik. Karena ada sahabat Nabi yang lahir dalam keadaan musyrik, orang tuanya. Ya. Kata Nabi, bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan besi panas, besi kai. Tidak meminta dijampi atau diruqyah. Tidak pula bertatayur, beranggapan sial karena sesuatu. Kalau bahasa kita tahayul. Dan kepada Rabb mereka bertawakal. Ya, jadi di sini Rasulullah menyebutkan sifat yang menjadi sifat yang paling inti dari sifat mereka itu.
puncak dari tawakalnya, puncak dari tauhidnya, puncak dari amal solehnya adalah mereka pada hal-hal yang seharusnya tidak membawa mereka ke neraka untuk memintanya, mereka pun tidak mau melakukannya karena mereka ingin bertawakal kepada Allah. Apa saja, tidak berobat dengan besi kain dan tidak minta ruqyah. Adapun tahayul itu dilarang. Ya, tidak minta diruqyah. Ruqyah itu boleh enggak? Boleh. Tapi mereka tidak mau minta diruqyah. Takut bersandar hatinya kepada peruqyah. Maka mereka bertawakal kepada siapa? Kepada Allah. Sehingga mereka itu digolongkan 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Demikianlah hadis yang memiliki banyak jalan selain dari sisi ini dalam kitab-kitab sahih. Ya. Selanjutnya sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Ibnu Jarir menukil dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Huma jami'an min ummati." Keduanya dari golongan pertama dan golongan terakhir ini, kedua-duanya adalah umatku. Artinya mereka bukan umat yang lain. Maka di sini kita mohon kepada Allah semoga kita masuk di dalamnya. Masuk dipanggil di sisi surga. Masuk dipanggil dimasukkan ke sana bersama kaum mukminin. Adapun ashabus shimal akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang insyaallah. Kesimpulan dari ashabul yamin ini, tadi kita sudah sebutkan mereka orang yang pertengahan, tidak pernah meninggalkan kewajiban yang mereka tahu, tapi sebagian sunnah mereka tinggalkan, seperti dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir Sa'di. Mereka tidak jatuh pada yang haram, tetapi tidak sedikit yang melalaikan mereka perbuat yang tidak sampai kepada derajat haram, atau mereka kadang melakukan hal yang makruh. Tapi mereka tetap bertahan dengan terus memperbaiki amal dan beristighfar sehingga mereka berjumpa dengan Allah dihisap yang mudah dan diberikan kitab dengan tangan kanan. Lalu Allah menceritakan bagaimana gembiranya ashabul yamini ma ashabul yamin. Ya. Lalu Allah sebutkan balasan-balasan yang ada di surga. Fadhal, ada yang mau ditanyakan silakan. Saya lagi pegang HP ibu-ibu, kalau mau WA langsung di grup silakan. Pak Ustadz mau tanya mengenai surat Waqiah ini, apakah ada hadis yang sahih kalau kita mengamalkan itu istilahnya setiap malam itu akan dimurahkan rezeki kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, memang ada hadisnya yang kita sebutkan sebelumnya. Hadis itu khilaf para ulama sahih atau tidaknya. Ya, yang jelas baca suratul Waqiah itu dianjurkan sebagaimana baca Quran yang lainnya. Selama tidak ada hadis yang sahih tentang itu, maka kita hanya baca dengan niat mendapat pahala. Ya, niat mendapat pahala. Dan tidak menentukan keutamaan tertentu sampai kita temukan hadis yang sahih tentang hadis tersebut. Ya. Saya baca lagi. Kalau dalam hadisnya disebutkan siapa yang baca suratul Waqiah setiap malam dia tidak akan terkena kesusahan atau kemiskinan. Ya. Itu yang tadi disebutkan hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Ustaz mau tanya tentang udah melaksanakan wudu, tapi udah sampai kepala gini ya. Tapi terus ada yang lupa, mungkin tangan kali, kan 3 kali. Nah ini ingat, aduh waktu membasuh kepala. Iya. Apakah kita harus mengulang pertama? Cukup yang sekali tadi. Cukup sekali. Cukup. Jadi kita nggak usah mengulang lagi. Kecuali kalau antum lupa cuci tangan. Ya, karena sekali itu adalah kewajibannya. Oke? Karena Rasulullah pernah berwudu sekali-sekali, pernah berwudu juga 2 kali cuci tangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau pengobatan cara dengan besi panas itu apa, Ustaz? Kai. Ada caranya. Ya, saya belum pernah lihat. Di sini ada nggak? Belum pernah lihat anak.
Tapi besinya kayak besi kail pancing. Ya. Kepala mungkin ditempel mungkin di kepalanya. Wallahu a'lam. Saya belum pernah lihat soalnya. Ada lagi? Yang meruqyah, minta diruqyah. Kalau orang lain yang meminta untuk meruqyahnya, tidak masalah. Saya begini, ini fulani, ana lihat orangnya sering galau. Lalu saya datang kepada dia, akhi ana mau ruqyah antum. Bagi ana dapat pahala. Ya, bagi dia tidak masalah. Yang masalah itu dia tidak masuk dalam golongan 70.000 tadi. Kalau dia minta langsung kepada ana. Atau dia punya teman, ini punya teman namanya B. Dia datang ke ana, Ustaz, kayaknya teman ana lagi galau deh. Harus diruqyah itu. Dia yang meminta kan? Saya datang ke situ untuk ruqyah. Dan itu insya Allah kita dapat pahala. Dan dia tidak masalah. Masalah itu kalau dia datang langsung minta diruqyah. Walaupun itu diboleh-bolehkan aja. Boleh-boleh aja sebagaimana Rasulullah katakan kepada wanita hitam yang kesurupan pada zamannya. Rasulullah tolong doakan saya supaya saya tidak kesurupan. Berarti minta diruqyah. Nabi menawarkan, kau mau bersabar dapat surga atau kau saya doakan. Wanita itu milih, saya mau dapat surga aja. Kalau begitu minta kepada Allah kalau saya kesurupan agar aurat saya tidak terbuka. Nah itu tidak masalah. Tapi kan orang kepengen masuk surga tanpa hisab, tanpa. Nah, ada pertanyaan nggak? Lewat WA atau lewat tulisan ibu-ibu silakan. Ya bapak-bapak ada yang bertanya? Fadhal ini bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Tat, ini ayat surat Al-Waqiah. Kalau tadi banyak janjikan ada bidadari, ada buah yang berbuah. Jadi kita memang oleh Al-Quran ini, oleh Allah diajak untuk berimajinasi yang sangat membahagiakan. Jadi begitu rasa teduhnya. Nah, bagaimana amalan yang memang nanti kita biar betul-betul masuk golongan kanan itu. Selama ini ya di akhir zaman ini kan luar biasa. Ya. Syukur, Tat. Di akhir zaman ini untuk masuk ke golongan kanan ini sebenarnya sulit juga. Tapi Allah sudah mengetahui kondisi kita ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tentang siapa wali-walinya. Diberikan oleh Allah kepada kita harapan agar kita ini optimis. Optimis selamat di zaman fitnah. Apa itu? Kata Allah, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi perbuatan zina kecuali yang tidak bisa dihindari, dosa yang dianggap biasa. Melihat, mendengar, ya seperti ibu-ibu kadang meninggikan suara di hadapan suami, itu dosa-dosa yang dianggap biasa. Itu bukan dosa besar yang membuat mereka maksud meninggikan suara di sini, suara mana uang belanja gitu. Itu bisa jatuh dosa kecil itu. Ya, dosa kecil. Sebagaimana dikatakan ulama demikian, karena tidak ada laknat di situ, ya, tidak ada kata laknat. Nah itu Allah sudah pahami itu. Maka insya Allah dengan kita berusaha terus meminta ampun kepada Allah dan memperbaiki diri, Allah akan hargai itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa selamat dari fitnah ini. Adapun para sahabat dulu, para ulama kita dulu, bisa melakukan hal-hal yang mungkin mereka perjuangkan agar mereka masuk dalam golongan-golongan tadi dengan keadaan mereka yang jauh dari fitnah seperti yang kita hadapi sekarang. Tapi sekali lagi, fitnah yang kita hadapi ini sudah diketahui oleh Allah. Maka oleh karena itu, Allah mensifati walinya sepanjang masa menjauhi dosa besar, menjauhi zina, tidak berbuat zina, kemudian selalu meminta ampun kepada Allah untuk perbuatan-perbuatan dosa kecil kita. Dan sebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah menghargai orang bertauhid dengan cara menghapus dosa dan kesalahannya melalui amal perbuatan yang dia lakukan. Apalagi dia iringi dengan istighfar. Maka disebutkan dalam hadis, berdoa saja kita doa nih, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Doa begini aja, kita tidak minta ampun nih, doa begini saja.
Allah ampuni dosa kita di sisi yang lain. Selain doa ini dikabulkan, Allah mengampuni dosa. Maka Rasulullah katakan, ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali." Anak Adam, senantiasa kau berdoa kepadaku dan kau berharap doamu dikabulkan, maka selama itu aku ampuni dosamu. Lihat. Selama itu aku ampuni apa? Dosamu. Dan aku tidak peduli lagi dengan dosa itu. Ini mengenai kebesaran dan keluasan rahmat Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Tapi ada lagi? Cukup? Ini udah jam 11 ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.